Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat-sehat selalu dan bisa mengikuti materi kuliah ekonomi makro Islam hari ini dengan baik. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah asas filosofi ekonomi Islam. Itu terdapat 3 asas filosofi ekonomi Islam sebagai berikut, yaitu yang pertama, semua yang ada dalam alam semesta ini adalah milik Allah. Jadi ini berbanding terbalik 180 derajat dari prinsip ekonomi kapitalisme. Kalau ekonomi kapitalisme itu hak kepemilikan manusia atas barang itu mutlak. Nah, sementara asas filosofi dalam ekonomi Islam, semua yang ada di alam ini adalah milik Allah, sementara manusia hanyalah khalifah yang memegang amanahnya, yang diberi kewenangan untuk mengolah dan menggunakan miliknya. Jadi memang manusia diberi izin oleh Allah untuk memanfaatkan. Nah ini dalam memanfaatkan ini dalam pengertian Islam berarti tidak boleh mengeksploitir semaunya sendiri, itu nggak bisa seperti itu. Jadi hanya diperbolehkan menggunakan, mengolah dan menggunakan, tapi itu juga tidak boleh merusak. Nah, kalau mengeksploitir itu kan dalam pengertian ada rasa keserakahan. Jadi dalam ekonomi kapitalis itu mengeksploitir kekayaan alam itu dibarengin dengan rasa keserakahan. Sebenarnya kebutuhannya tidak sampai seperti itu, tapi dilakukan eksploitasi yang sebesar-besarnya. Nah, seperti kita kebutuhan akan nikel ini kan belum seperti itu, apalagi kita belum bisa mengolahnya. Nah, tapi nikel yang ada di Sulawesi Tenggara itu dieksploitir sedemikian rupa, terus kemudian untuk kepentingan bangsa lain. Nah ini kemarin saya sempat mengomentari grup WA teman kampus. Saya mengatakan bahwa ketika Erdogan bertamu ke Indonesia sebagai tamunya Presiden Prabowo, ini saya berharap bangsa Indonesia menjadi cerdas seperti bangsa Turki. Kalau bangsa Turki bisa memanfaatkan competitive advantage yang dimiliki. Sebagai contoh, Rusia itu memiliki tambang gas alam yang kalau tidak melalui Turki, ini Rusia ini susah mengekspornya, karena
pelabuhan di Rusia itu kalau nggak salah cuma 3 bulan itu bebas es, selebihnya beku. Nah, sehingga sulit untuk mengekspor gasnya. Oleh karena itu kemudian ada pipanisasi dari Rusia sampai ke Turki, ke Selat Bosporus itu. Nah, sehingga Turki ini menjadikannya sebagai keunggulan kompetitif, karena artinya Rusia butuh Turki. Rusia sebagai blok timur, akhirnya negara-negara blok timur ya ikut tergantung sama Turki, karena kan dapat dikatakan Rusia itu bosnya blok timur, jagoannya blok timur. Kemudian gas ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara industri di Eropa. Nah, Eropa ini kan blok barat, sehingga akhirnya blok timur butuh mengekspor minyak gas lewat Turki, blok barat butuh mengambil gas ke Turki. Nah, jadi dua blok ini membutuhkan Turki. Nah, akhirnya Turki menjadi dibutuhkan oleh dua blok ini. Nah, ini menjadi enak. Nah, kita seharusnya Indonesia ini bisa memanfaatkan competitive advantage ini untuk bangsa kita, bukan malah kita yang punya barang disodor-sodorin ke bangsa lain, kita malah tergantung. Nah, ini nggak boleh ya. Oleh karena itu saya komentari waktu ada temen nge-share pertemuan Prabowo dengan Erdogan, itu saya berharap ya mudah-mudahan bangsa Indonesia ikut menjadi smart seperti bangsa Turki, bisa memanfaatkan keunggulan kompetitifnya, sehingga tidak tergantung oleh bangsa lain. Jadi ini filosofi pertama ekonomi Islam. Jadi semua isi alam ini, isi alam semesta ini, atau yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, sementara manusia hanyalah khalifah yang memegang amanahnya, yang diberi kewenangan untuk mengolah dan menggunakannya. Nah, sehingga segala sesuatunya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Allah Sang Pencipta, sekaligus sebagai pemilik berkenaan dengan kekayaan alam ini. Jadi manusia harus bertanggung jawab. Jadi ketika memanfaatkan sumber daya alam ini, ya bagaimana pemanfaatnya itu nanti di akhirat itu dipertanggungjawabkan. Nah, ini dasarnya firman Allah dalam surat An-Najm ayat 31 yang artinya, dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Nah, jadi itu filosofi pertama tentang kepemilikan kekayaan alam. Kemudian filosofi yang kedua
untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong. Jadi tidak boleh serakah sendirian, harus tolong menolong, saling membantu melaksanakan kegiatan ekonomi untuk bertujuan beribadah kepada Allah. Nah, jadi dalam pertanian, kalau Anda belajar fikih Islam ini kan misalnya seorang yang kaya, punya tanah yang luas, tidak bisa mengerjakan, nah maka ada serikat dalam mengerjakan tanah, itu yang misalnya yang disebut muzaroah. Nah itu juga dalam fikih sudah diatur cara pembagian hasilnya. Jadi kalau Anda punya tanah juga nggak boleh ditelantarkan. Sementara di Indonesia banyak orang yang mentelantarkan tanah. Karena apa? Memang karena penghasilannya yang besar dan biasanya ini hasil korupsi. Mereka terus beli tanah yang sebenarnya dia tidak sanggup untuk mengerjakan, akhirnya itu tanah dibiarkan terlantar. Nah, jangankan berkaitan dengan hukum Islam ya, dengan hukum-hukum di negara maju saja, nah, itu mentelantarkan tanah itu nggak boleh, apalagi di kota besar. Di Indonesia itu jangankan di daerah, di ibu kota aja, di Jakarta, di Jalan Tamrin itu masih ada tanah terlantar. Nah, harusnya pemerintah membuat atau yudikatifnya membuat peraturan atau undang-undang, nggak boleh mentelantarkan tanah, apalagi di kota besar. Ada hitungan toleransi berapa tahun, kalau nggak ada yang mengerjakan, nah itu bisa diambil alih oleh pemerintah untuk dibangun gedung yang demi kemaslahatan umat. Ini di Indonesia nggak ada, banyak tanah-tanah ditelantarkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu beriman kepada hari kiamat. Ini merupakan azas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam. Karena dengan keyakinan ini, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali. Sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ini umat Islam khususnya di Indonesia gagal. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi dasar filosofi ekonomi Islam. Tapi sebenarnya orang Islam di Indonesia yang jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, anggota DPR, kemudian pejabat-pejabat fungsional struktural lainnya, dari menteri sampai taruhlah pemerintah daerah tingkat 6 yaitu RT. Nah, ini nggak punya kesadaran ini. Nah, tapi kalau RT nggak ada lah sampai mengelola kekayaan yang lebih, itu nggak, ya boleh dikata nggak ada. Saya belum ketemu lah paling tidak. Tapi kalau lurah, ini apalagi berita terakhir ini berkaitan dengan pagar laut. Lurah Pohot itu sampai punya Rubicon, punya mobil-mobil mewah lain itu. Ini kalau lurah itu seorang muslim,
Apakah dia nggak tahu kalau korupsi atau berbuat zalim memperbolehkan orang lain masuk ke desanya, menggusur penduduknya, kemudian dia diberi imbalan seperti itu kan tahu kalau perbuatannya itu sebenarnya dilarang agama. Nah, tapi persoalannya ini memang sebagai kritik pendidikan agama di Indonesia itu gagal. Banyak orang Islam yang jadi pejabat tapi korupsi ugal-ugalan, dan mereka yang terlibat korupsi itu juga banyak orang-orang Islam, karena memang mayoritas penduduk Indonesia itu Islam. Ini kenapa bisa terjadi? Nah, itu tadi dikatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu gagal, karena kita dalam pendidikan itu hanya menekankan masalah ranah kognitif. Di ranah kognitif ditekankan, di ranah pengetahuan kita diajarin berbagai macam dalil-dalil, hukum-hukum diajarkan. Nah, tapi ini tidak secara afektif tidak ditekankan. Nah, maka kalau dibuat perbandingan, misalnya yang gampang untuk Anda pahami, kemarin ketika terjadi pesta sepak bola dunia di Qatar, Anda menyaksikan bagaimana supporter Jepang ini ketika selesai nonton sepak bola kemudian melakukan bersih-bersih di stadion itu. Nggak ada yang nyuruh, nah, tapi dia lakukan karena dia punya budaya bersih. Nah, ini perbandingan dengan yang terjadi di Indonesia. Nah, secara kognitif padahal sama, bahkan mungkin Islam lebih daripada orang Jepang. Nah, secara kognitif atau di ranah kognitif, Jepang itu memiliki pengetahuan tentang kebersihan karena dalam agama Shinto, orang kalau akan menghadap Tuhannya itu disuruh supaya badannya bersih, badannya suci. Nah, lalu mereka bersuci untuk menghadap ke Tuhannya. Nah, padahal di kita kan juga sama, setara. Kalau mau sholat misalnya, kita harus wudhu. Nah, dan kalau sedang punya hadas besar harus mandi besar. Kalau ada najis juga harus disucikan dari najis. Jadi ada 3 unsur. Kalau kena najis membersihkan najis, kalau hadas besar harus mandi junub, kalau hadas kecil wudhu. Kita secara kognitif punya 3 alasan untuk berbuat bersih. Malah masih ketambahan satu lagi kita. Ada dalil an-nadhofatu minal iman. Nah, ini secara kognitif atau di ranah kognitif kita lebih dibandingkan orang Jepang. Nah, tapi di ranah afektif tidak kita bangun. Nah, di ranah afektif Jepang itu dibangun, jadi punya rasa emosional, nggak suka melihat hal-hal yang kotor. Nah, kemudian perasaan emosional ini tadi memberikan dorongan ke gerakan anggota badan untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, ini misalnya anak-anak TK ini sudah ditekankan di ranah afektifnya ketika misalnya melihat tisu di trotoar itu diambil, dimasukkan dalam tas, nanti ketemu tong sampah baru dibuang. Nah, jadi ini secara di ranah afektif
ditumbuhkan rasa emosional nggak suka ngelihat hal yang kotor, sehingga menggerakkan anggota tubuhnya mengambil barang yang kotor itu untuk dibuang ke tempat yang tempat pembuangan sampah. Nah, dan karena nggak suka dengan hal yang kotor, kalau misalnya habis makan ada sisa makanan atau pembungkusnya, ini juga tidak melakukan membuang sembarang tempat, tapi dibuang di tempat yang benar, di bak sampah. Nah, kita di ranah afektif tidak dibangun, apalagi di psikomotorik, kita cuek aja ngelihat hal yang kotor. Nah, ini di samping Islam tidak mengajarkan itu, budaya nasionalnya juga tidak mengajarkan itu, sehingga ya banyak tempat-tempat yang taruhlah tempat wisata yang dijual untuk dikunjungi wisata, itu juga ternyata banyak yang kotor, nggak bersih. Sehingga ini kita gagal menanamkan budaya bersih, tidak seperti orang Jepang. Ya ini sama, ada kepercayaan hari kiamat, tapi secara afektif tidak ditanamkan, secara emosional nggak suka mengambil hak orang lain, mengambil harta yang bukan haknya. Itu nggak muncul rasa emosional untuk tidak melakukan itu. Sehingga ya kalau ada harta bukan haknya, apalagi itu besar dan ada kesempatan untuk ngambil, ya akhirnya diambil. Lupa, jadi tidak menggerakkan tangannya untuk tidak mengambil, karena rasa di ranah afektifnya ada rasa dosa kalau melakukan. Jadi tidak dibangun, kita hanya membangun ranah kognitif, tidak membangun ranah afektif, apalagi psikomotorik. Jadi filosofi ini kalau tidak dibudayakan, ini juga akan gagal. Jadi meskipun misalnya kita bangun ekonomi Islam di Indonesia, tapi kalau prosedurnya menanamkan rasa tanggung jawab ekonomi itu secara Islam ini tidak dibangun dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka ini akan mengalami kegagalan juga. Nah, kemudian selain filosofi, Bapak kenalkan juga dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai berikut, yaitu nilai dasar kepemilikan menurut sistem ekonomi Islam, yaitu kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Nah, kemudian durasi kepemilikan yang kedua, ini durasi kepemilikan, lama kepemilikan itu hanya sebatas nyawa masih terkandung di badan. Tapi kalau sudah orang itu meninggal, maka lepaslah hak milik itu. Nah, meskipun dikaitkan dengan filosofi yang ketiga tadi, ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, ini nilai-nilai ini juga harus kita bangun. Karena karena dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 35 yang artinya pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka. Ini bagi orang-orang yang
melalaikan menggunakan harta yang dia miliki itu yang durasinya padahal hanya sebentar, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk kemaksiatan, atau kekayaan itu hanya ditumpuk, dia tidak peduli dengan fakir miskin. Itu akibatnya akan seperti itu. Juga hadis riwayat Abu Hurairah, tiada seorang pun yang menyimpan harta dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, melainkan akan dipanaskan harta itu di neraka jahanam sampai menjadi kepingan logam, lalu disetrikakan di kedua pinggang dan keningnya. Sebaliknya, jika harta ini ingin dibawa ke akhirat, maka ini bisa dibawa ke akhirat dan kemudian akan bermanfaat di hari kemudian. Ini bisa kalau ditransfer untuk sodako, untuk infak, untuk hibah-hibah ke jalan yang baik. Itu misalnya ditransfer untuk infak pembangunan rumah ibadah, maka Allah akan menjanjikan barang siapa yang membangun rumah-rumah ibadah, maka Allah akan membangunkan atau mendirikan bangunan untuk orang tersebut di akhirat. Atau ditransfer dengan niat sodakoh atau untuk sodakoh, maka harta ini akan menerangi di alam kubur. Jadi itu yang Bapak bisa sampaikan, karena nanti sebentar lagi juga secara otomatis kalau sudah setengah jam ini HP Bapak biasanya bisa mati secara otomatis. Tapi ya ini Bapak sampaikan dulu, jadi nanti kalau tiba-tiba mati biar Anda nggak merasa Bapak tidak mengakhiri pembicaraan itu dengan penutupan. Jadi Bapak lanjutkan aja, nanti kalau HP mati secara otomatis ya berarti selesailah kuliah hari ini. Nilai yang ketiga, sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Nabi Muhammad SAW bersabda, semua orang berserikat mengenai 3 hal, yaitu rumput, air, dan api. Di hadis yang lain itu ada tambahan lagi, dan harganya itu haram. Jadi orang menjual air, artinya air yang diambil dari dalam tanah, yaitu sebenarnya haram kalau menurut hadis tersebut. Menjual rumput juga, kalau menjual jasa pengambilan rumput saya kira berbeda. Dan kemudian api, atau dalam hal ini energi. Nah, ternyata konstitusi kita itu tidak menyimpang dari hadis tersebut, selaras dengan hadis tersebut. Jadi UUD 45 pasal 33 ayat 3 itu berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini konstitusi kita, selaras dengan hadis. Kemudian cuma persoalannya hadis tersebut bagaimana Nabi mengimplementasikan.
itu diimplementasikan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, penduduk Madinah bukan hanya Islam saja, itu kesulitan memperoleh air karena satu-satunya sumur itu dimiliki oleh seorang Yahudi dan mereka menjual airnya itu dengan harga yang cukup mahal. Nah, melihat hal itu, Nabi mengumpulkan para sahabat kemudian menanyakan, siapa di antara Anda yang sanggup dan berminat membeli sumur itu? Maka sahabat Utsman bin Affan menyatakan bahwa dirinya sanggup dan berminat untuk membeli itu. Nah, terus segeralah Utsman melakukan negosiasi dengan Yahudi pemilik sumur itu. Maka sumur itu mau dibeli. Nah, pertama orang Yahudi itu menolak karena sumur ini adalah mata pencarian saya, sumber ekonomi saya. Nah, terus apa kata Utsman? Utsman mengatakan, saya tidak membeli seluruhnya, separuh aja. Terus Yahudi itu kembali nanya, bagaimana caranya Anda bisa membeli separuh? Nah, kita bergiliran. Misalnya hari ini Anda yang berhak